I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Hardik Nastasia Datung Solang dengan NIM 311422106 dari kelas 2C jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo, pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Herson Kadir SPD MPD. Pada video kali ini saya menjelaskan materi tentang teori Allport. Materi pertama yaitu poprium atau fungsi self atau ego. Gordon Willard Allport menjelaskan bahwa semua fungsi diri atau fungsi ego disebut sebagai fungsi poprium. Poprium fungsional dari kepribadian. Poprium merupakan bagian sentral dan privat dari kehidupan kita. Poprium tidak dibawa sejak lahir namun berkembang dalam perkembangan individu karena usia. Gordon Willard Allport menunjukkan 7 aspek dalam perkembangan poprium, yaitu 1. Kesadaran jasmani. Tahap 1-3, pada 3 tahun pertama, bayi menjadi lebih peduli terhadap keberadaan dirinya dan membedakan tubuhnya dari objek-objek yang ada di sekitarnya. Misalnya, ini tanganku. Kedua, identitas diri. Anak-anak membuktikan dan menemukan identitas mereka, tetap terlepas dari perubahan di lingkungan mereka. Misalnya, anak menyadari bahwa pada usianya yang ketiga, ia masih merupakan orang yang sama dengan waktu usia 1 atau 2 tahun. Ketiga, perasaan pandangan pada diri. Anak-anak mulai bangga pada prestasi yang mereka raih. Yang keempat, perluasan diri. Tahap ke-4-5 umur 4-6 tahun. Pada masa ini anak-anak mengakui objek-objek yang ada di sekitarnya dan orang-orang di sekitar lingkungan mereka. Misalnya, itu ibuku dan sebagainya. 5. Gambaran diri. Anak-anak mengembangkan gambaran aktual dan idealis dalam diri mereka dan perilaku mereka, serta menjadi lebih peduli terhadap kepuasan terhadap harapan orang tua. 6. Rasionalitas. Tahap 6 umur 6-12 tahun, anak-anak mulai mengaplikasikan alasan dan mengetahui untuk mencapai solusi terhadap masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. 7. Eksistensi diri. Tahap 7 yaitu kesadaran eksistensi diri dalam pencapaian tujuan jangka panjang dengan menyusun rencana. Gordon Willard Allport meyakini bahwa ketika orang dapat membuat rencana jangka panjang, maka bangunan self menjadi lengkap. Kemudian motivasi berlaku dimotivasikan oleh dorongan dari sifat raih. Manusia adalah makhluk sadar dan rasional, bertingkah laku berdasarkan apa yang diharapkan, bukan karena keinginan primitif atau pengalaman traumatif masa lalu. Kebanyakan orang termotivasi melalui dorongan yang dirasakannya atas kejadian masa lalu. Ada 2 ciri teori motivasi dari Gordon Willard Allport, yaitu yang pertama, menolak masa lalu sebagai elemen penting dari motivasi. Yang kedua, pentingnya proses kognitif seperti tujuan dan perencanaan sebagai dasar motivasi. Yang pertama, fungsi oportunistik. Gordon Willard Allport melabeli kecenderungan ini sebagai fungsi oportunistik dan menggambarkannya sebagai reaktif dan berorientasi pada masa lalu. Contohnya adalah seseorang yang menjadi pemalu karena upaya masa kanak-kanak untuk menjadi ekspresif telah menemui penolakan atau kritik sebagai berlebihan. Perilaku tersebut sering berlanjut hingga dewasa meskipun kondisi lingkungan telah berubah. Yang kedua, otonomi fungsional. Otonomi fungsional memandang motif orang dewasa beraneka ragam, mandiri sebagai sistem kontemporer berkembang dari sistem antecedent, tetapi secara fungsi tidak bergantung pada sistem. Artinya, sesuatu tingkah laku dapat merupakan tujuan dari akhir tingkah laku itu sendiri, walaupun awalnya memiliki tujuan lain. Ada 2 tingkatan otonomi fungsional menurut Gordon Willard Allport, yaitu yang pertama, preservatif fungsional. Otonomi preservatif fungsional. Otonomi yaitu kecenderungan sesuatu pengalaman mempengaruhi pengalaman berikutnya. Perilaku yang termasuk dalam kategori ini adalah perilaku yang berulang
dan rutin. Yang kedua, privatif fungsional autonomi. Privatif fungsional autonomi yaitu kecenderungan yang dekat dengan inti kepribadian seperti minat yang dipelajari, nilai, sentimen, tujuan, motif pokok, disposisi pribadi, gambaran diri atau gaya hidup.